Tahukah kamu bahwa kamu tidak akan tinggal di surga selamanya? Dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Pada kedatangan Yesus yang kedua, orang yang diselamatkan akan menerima tubuh kemuliaan dan akan tinggal di bumi yang baru, bebas dari dosa dan penderitaan. Ini adalah janji yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bumi yang baru sudah menanti dan segala sesuatu menjadi sempurna. Jika kamu percaya pada janji ini, ketik amin dan bagikan video ini dengan teman. Tuhan memberkati. Jika Yesus adalah Tuhan karena ia lahir tanpa ayah, mengapa Adam yang lahir ke dunia tanpa ayah dan ibu tidak menjadi Tuhan juga? Pertanyaan ini berkaitan dengan pemahaman teologi Kristen tentang sifat dan kedudukan Yesus. Jadi kita akan bahas beberapa poin ya, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, Yesus sebagai Tuhan bukan hanya karena kelahiran ajaibnya. Di dalam kekristenan, Yesus diakui sebagai Tuhan bukan hanya karena ia dilahirkan tanpa campur tangan seorang ayah manusia. Ia adalah Tuhan berdasarkan klaim-klaim dan tindakan selama hidupnya, serta kesaksian Alkitab mengenai kedaulatannya dan relasinya dengan Allah Bapa. Yang kedua, yang perlu kita lihat adalah keunikan dari kelahiran Yesus. Yesus lahir dari seorang perawan Maria yang dikandung oleh Roh Kudus, tercatat di Lukas 1 ayat 35. Keunikan kelahiran ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat ilahi dari Roh Kudus dan juga sifat manusia dari Maria. Ini menegaskan ajaran tentang inkarnasi, yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Dengarkan apa yang terjadi pada Muslim saat ini. Misionaris Kristen laporkan mereka bertemu Yesus dalam mimpi dengan tingkat yang luar biasa. Tetapi itu bukan bagian yang paling gila. Beberapa hari lalu dilaporkan lebih dari 200 pria Muslim bertemu Yesus dalam mimpi di malam yang sama. Ribuan orang Kristen berdoa agar umat Muslim bertemu Yesus dan mempersembahkan hidup kepadanya. Doa-doa itu dijawab saat ini. Jika Anda bersyukur. Kenapa orang Yahudi belum percaya atau di zaman Yesus tidak percaya? Yang percaya juga ada, tapi murid-muridnya. Orang Yahudi sekarang tidak percaya, jangan bingung. Sejarah lagi jawabannya. Dulu orang tidak percaya Yesus karena apa? Harapannya Mesias itu adalah tokoh politik yang memerdekakan Israel dari penindasan Roma. Lah Yesus malah tidak mengatakan darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Loh, ini kan juru selamat mau mati nih. Murid-muridnya banyak yang mundur. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit, mereka, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi yang dipikirkan itu adalah kerajaan politik. Makanya Yesus ditolak. Tapi Yesus menangisi Yerusalem. Sejarah harus berlangsung. Kamu lihat gedung yang megah ini, kata Yesus, ketika melihat bait suci yang luar biasa megahnya pada zaman itu, diarahkan mata murid-muridnya. Akan tiba saatnya, tidak satu pun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diratakan. Yesus mengatakan itu tahun 33 Masehi, di awal tahun. Karena pada bulan Nisan dia disalibkan, ya kan? Itu terjadi 40 tahun setelah peristiwa itu kurang lebih. Benar-benar terjadi. Waktu itu, ini ngomong sejarah lagi, orang Yahudi itu ada 3 sekte, 3 aliran. Yang pertama Saduki. Orang Saduki itu tidak pernah mikir Mesias karena mereka hidupnya sudah enak. Mereka menguasai bait Allah, aset ekonomi dikuasai. Yang kedua, masa rakyat yang banyak itu Parisi. Makanya masa rakyat yang banyak itu disebut Amharet. Orang-orang Parisi yang kedua itu. Yang ketiga, orang-orang Eseni. Ini korban politik dari orang Saduki. Lalu mereka mengasingkan diri, mendirikan komunitas di sekitar Gua Qumran, Laut Mati. Ajaibnya Tuhan pakai mereka. Ditemukannya Alkitab Perjanjian Lama dari kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Jadi kita punya Alkitab yang usianya 2150 tahun. Ayo, siapa yang mengatakan Alkitab palsu? Mungkin bukti sejarahnya 2000 tahun aja ada kok. Ayo sekarang, ya toh? Itu orang Eseni. Ketika orang Parisi tidak puas dengan situasi mereka, mereka melahirkan kelompok baru yang sangat keras, namanya Zelot. Orang-orang Zelot ini yang memprakarsai pemberontakan terhadap Roma. Lalu mereka berontak, lalu muncullah perang Yahudi pertama. Mulai tahun 66 berakhir tahun 70 Masehi. Apa yang terjadi? Tanggal 9 bulan Ibrani Ab, tahun 823 setelah berdirinya kota Roma. Tahunnya itu jelas catatannya. Sama dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi. Kira-kira pada saat mereka sembahyang Minkah, kira-kira menjelang maghrib, asar itu ya, itu api memasuki ruangan kudus. Kemudian masuk ruangan kudus, bait Allah benar-benar hancur. Itu sore hari tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Persis dengan yang dinubuatkan Yesus. Tinggal tembok barat
yang disebut dengan Hakotel Hamarifi, tembok barat. Orang Yahudi nangis-nangis di situ menyeratapi dosa-dosanya. Kenapa kehilangan bait Allah? Tetapi orang yang nonton dia, oh ini mereka meratap, makanya disebut tembok ratapan. Istilah tembok ratapan itu julukan oleh orang-orang bukan Yahudi yang nonton mereka meratap itu. Makanya orang Arab menyebut Haitun al-Mubaka, tembok ratapan. Tinggal itu, sudah habis harapannya. Lalu ada sebelum perang usai, ada seorang rabi. Rabi itu pemimpin agama Yahudi. Dia tahu ini gara-gara orang Selot ini, kita sebentar lagi kehilangan bait Allah, kita kehilangan harapan masa depan kita. Lalu diam-diam dia mengutus utusan untuk berdamai dengan Roma. Lalu diterima sama Roma. Apa mau kamu? Saya nyerah, karena saya tahu ini akhir sejarah bangsa kami. Kami tidak punya lagi bait Allah. Karena itu, izinkan kami untuk pindah dari Yerusalem. Tapi izinkan kami untuk merendam masa depan kami bersama agama kami. Lalu Rabi Yohanan bin Zakkai itu diberikan tempat bersama para pengikutnya yang tersisa di sebuah kota yang namanya Yapne. Yapne itu dikenal dengan Yamnia, dekat Tel Aviv modern. Tinggal di sana mereka meneruskan agama Yahudi. Tapi agama Yahudi yang muncul di abad kedua setelah Bait Suci hancur beda dengan Yahudi yang sebelumnya. Bedanya di mana? Tidak ada lagi Yom Kippur dengan korban binatang, ya toh? Yang ada hanya doa-doa yang dipusatkan di rumah ibadat yang namanya sinagoge. Paskah masih ada, tapi korban domba Paskah tidak ada lagi. Hanya doa-doa yang dipanjatkan. Karena tidak ada bait suci, korban tidak sah untuk dilakukan di sana. Setiap Paskah tiba, mereka selalu mengenang Yerusalem. Tahun 130 berontak lagi orang Yahudi ini. Itu yang namanya perang Yahudi kedua. Kenapa saya ceritakan sejarah ini? Supaya Anda tahu sejarah kekristenan. Dan yang kekristenan yang kita hadapi ini kalau aliran Pentakosta dari tahun 2000-an, tahun 1900-an ketika terjadi penyuluran Roh Kudus di Azusa atau apa, Azusa Street. Tapi 19 abad yang lama tidak tahu sejarahnya. Akibatnya Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325. Da Vinci Code bingung. Karena kita ini terlalu aliran. Makanya kita ini kembali ke pokok, kembali ke sumber. Kalau itu gereja pasti bersatu. Amin. Makanya saudara-saudara, perang Yahudi kedua itu menang. Kemenangan itulah selama hanya 4 tahun saja. Tahun 135 kembali Kaisar Hadrianus meluluh lantakkan Yerusalem. Nah, saat itu di mana posisi orang Kristen? Murid Yesus sendiri ada pengikutnya Selot, namanya Simon orang Selot. Artinya pada masa Yesus sendiri menghadapi murid-muridnya yang ingin juga angkat senjata untuk melawan. Petrus sendiri ngiris itu, telinganya hamba imam besar. Artinya murid-muridnya itu, kalau orang Ambon bilang kepala angin juga itu. Artinya apa? Karena itu kebutuhan mereka untuk mereka merdeka. Yesus katakan kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan roh, bukan sekedar kemerdekaan fisik. Kalau kemerdekaan fisik Indonesia juga bisa 17 Agustusan itu, iya toh? Setiap negara punya yang namanya kemerdekaan fisik. Tapi kemerdekaan rohani itu selama-lamanya dan itu kekal, ya. Maka kemudian yang kedua ini orang Kristen mundur, tidak mau lagi ikut-ikutan dalam harapan bangsanya. Kenapa? Karena kemenangan itu dirayakan luar biasa. Dan seorang rabi yang cukup senior saat itu, namanya Rabi Akiba, menganggap bahwa Simon Bar Kokhba, pemimpin pemberontakan yang menang itu, diangkat jadi Mesias Israel. Makanya orang-orang Kristen mundur. Kalau untuk yang satu ini ya sudah, kita sayonara, selamat jalan, kita berpisah. Orang Kristen meninggalkan Yerusalem, pergi ke salah satu kota yang namanya, termasuk kota-kota Dekapolis, 10 kota Romawi, secara tepatnya di kota Pella di Yordania. Maka perhatikan sekarang, Kristen itu punya liturgi atau nyanyian-nyanyian Yunani, punya nyanyian-nyanyian Latin, Gloria in Excelsis Deo, kalau Yunani Kyrie Eleison, pula nyanyian-nyanyian Aramaik, Maranatha, Marana, Yesus Mesiha. Tapi tidak ada bahasa Ibrani-nya. Padahal bahasa Ibrani di Yerusalem. Kenapa? Karena Kristen Ibrani ini meninggalkan kota Yerusalem, karena tidak mau ikut-ikut mengangkat Simon Bar Kokhba, pemimpin revolusi, sebagai Mesias. Tidak, pemimpinmu hanya satu, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Ketika Hadrian kemudian mengalahkan Bar Kokhba, apa yang terjadi? Yerusalem kembali diratakan. Dan ketika itu, ini Yahudi ini supaya tidak berontak lagi, gimana ya caranya? Tidak boleh ada kata Yerusalem. Kata Yerusalem harus dihapuskan dalam sejarah. Karena setiap kali ada kata Yerusalem, mereka ingin kembali menyalakan pemberontakan. Kata Yerusalem diganti namanya dengan Alia Capitolina. Dan menurut catatan sejarah oleh sejarawan yang namanya Diocasius,
Di atas kota Yerusalem itu didirikan kuil untuk memuja dewa Jupiter. Di atas kuil, di atas bait Allah itu didirikan kuil dewa Jupiter. Yang pertama, sehingga saat itu nama Yerusalem nggak dikenal lagi. Yang kedua, nama Israel harus dihapus dari sejarah. Yang lebih menyakitkan lagi, provinsi Yudea digabung dengan provinsi Syria dan namanya disebut Syria Palestina. Padahal Palestina itu musuh bebuyutannya Israel, bukan Palestina modern sekarang. Palestina modern sekarang ini kan provinsi Turki dulu. Ini Filistin lama itu loh. Jadi yang menamakan pertama Palestina itu Kaisar Pagan, yaitu Hadrianus. Sakit hatilah orang-orang Yahudi. Ketiga, tidak boleh satu orang Yahudi pun tinggal di kota suci Yerusalem, termasuk Yahudi yang percaya Yeshua HaMasiah, termasuk orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus harus keluar dari Yerusalem. Nah ini tapi ada yang tidak enaknya ini. Orang-orang Kristen yang bukan Yahudi boleh tinggal di kota Yerusalem. Kenapa? Karena kalau orang Kristen dari Batak, dari Barat, dari Jawa, kan nggak ada ikatan emosional dengan Yerusalem. Tapi kalau orang Yahudi, entah itu Yahudi Rabinik, entah Parisi, yang Yahudi Rabinik kan sekarang jadi Parisi, entah itu Nasrani yang percaya Yesus kepada Yesus orang Nazaret, Yerusalem segala-galanya karena nasionalisme, patriotisme. Kristen non Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Yahudi semuanya nggak boleh tinggal di Yerusalem. Akibatnya terjadi perseteruan antara Yahudi dengan Kristen. Itu loh saudara-saudara. Lalu orang Yahudi mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen. Inilah sejarah panjangnya begitu. Makanya sekarang tidak boleh kutuk mengutuk, karena Kristen sekarang sudah mengampuni. Yahudi itu bagaimanapun juga akar sejarah kita. Makanya sebenci apapun, setidak suka apapun terhadap ras yang namanya Yahudi, orang Kristen tidak boleh mengutuk mereka. Kita harus mengasihi, apalagi lewat bangsa Yahudi ini kita berhutang keselamatan. Amin. Memberkati bukan mengutuk. Nah, kiranya firman Allah ini dengan bukti sejarah, pendalaman iman atau teologi, kita sekarang paham bahwa iman Kristen itu bukan main-main. Kalau bahasanya anak sekarang bukan kaleng-kaleng, memang luar biasa. Amin.